Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu mengenai peran awal Wali Songo di dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Pertama, ada pertanyaan yang sering menyampai kepada saya. Sebenarnya siapa sih Wali Songo itu? Apakah Wali Songo itu adalah kumpulan wali yang 9, sebagai namanya Wali Songo, Wali 9, atau itu adalah sebuah nama institusi, namanya adalah Wali Songo, tetapi orangnya tidak pernah kumpul 9 orang. Atau bahkan akhir-akhir ini saya pernah mendengar satu presentasi dari pakar sejarah, yaitu Pak Agus Sunyoto. Beliau menyatakan bahwa ada upaya-upaya orang yang ingin menghilangkan peran Wali Songo dan bahkan kemudian menghembuskan isu bahwa Wali Songo adalah mitos belaka. Pertama, kita akan klarifikasi mengenai nama Wali Songo. Wali Songo memang ada yang menyebut asalnya adalah Wali Sana. Lalu pernah diteliti apa yang dimaksud Wali Sana itu. Wali Sana itu konon sana itu asal kata dari bahasa Arab. Maknanya sanaun, yang artinya terpuji, artinya para kekasih Allah yang terpuji. Tetapi kemudian orang Jawa menyebutnya dengan Wali Sanga. Tetapi terkadang juga sanga itu diucapkan dalam bentuk ejaan O, yaitu Wali Songo. Nah, apa sebenarnya peran dari Wali Songo di dalam menyebarkan Islam? Ini saya kira penting untuk dipelajari dan diketahui oleh generasi muda, khususnya Civitas Akademika UIN Wali Songo Semarang. Ya, Wali Songo berjasa sangat besar di dalam menyebarkan Islam di Indonesia, bahkan membentuk model keislaman ala Indonesia atau ala Nusantara. Memang menurut catatan sejarah, penyebar Islam awal di Indonesia itu memang bukan Wali Songo. Karena menurut catatan sejarah, abad ke-7, yaitu 674 Masehi, ada fakta sejarah yang mengatakan bahwa Islam sebenarnya sudah mulai dibawa oleh orang-orang atau para saudagar dari luar negeri. Kemana mereka datang? Mereka datang ke Kerajaan Kalingga, yang saat itu sangat terkenal. Kerajaan Kalingga itu adalah kerajaan yang sangat makmur, sangat damai, dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Sima. Dari 674 Masehi sampai kurang lebih 1400-an Masehi, ternyata proses dakwah oleh orang menyebutnya adalah kaum Tazi atau orang-orang Arab yang datang ke Indonesia saat itu, mereka termasuk gagal. Karena apa? Mereka berdakwah tidak mempertimbangkan kearifan lokal. Itu yang membuat mereka tidak diminati oleh masyarakat Nusantara ini. Namun kemudian 800 tahun setelah 674 itu, kurang lebih pada awal abad ke-15, yaitu 1400 sekian, datanglah para wali yang kemudian pada belakangan diistilahkan dengan Wali Songo. Sekali lagi saya jelaskan bahwa
Wali Songo itu bukan perkumpulan wali yang 9, lalu kemudian sering ketemu 9 orang, itu tidak. Karena dalam fakta sejarah, misalkan catatan sejarah mengatakan, kalau kita baca dalam Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Pak Agus Sunyoto, beliau mengatakan Sunan Gresik itu berdakwah tahun 1404 Masehi. Tapi Sunan Muria yang ada di Kudus itu 1551, berarti ada selisih 150 tahun kurang lebih. Berarti tidak mungkin dia ketemu. Karena itu, maka Wali Songo adalah tentu bukan sebuah majelis 9 wali, tapi ini adalah sebuah nama institusi. Mereka, para wali itu disebut dengan Wali Songo. Oke. Nah, apa peran yang dimainkan oleh Wali Songo dalam mengislamkan Jawa ini? Yang menarik adalah mereka berdakwah dalam waktu kurang lebih dari 1400 sekian sampai 1800 sekian, kurang lebih 400 sampai 450 tahun. Mereka berhasil mengislamkan Nusantara ini dengan luar biasa sukses. Apa kunci keberhasilan dari para Wali Songo itu? Satu, mereka membawa Islam ke Indonesia tidak menggunakan idiom-idiom Arab, tetapi mereka membawa Islam ke Indonesia dengan sangat-sangat memperhatikan aspek kearifan lokal, yang kemudian kearifan lokal itu bahasanya itu mungkin disulap atau dirubah menggunakan substansi Islam meskipun kulitnya adalah masih budaya lokal. Wali Songo lah yang kemudian terkenal menghasilkan metode dakwah dengan wayang, dengan gamelan, dengan seni budaya yang berkembang di Jawa misalkan. Artinya ini saya kira sebuah pelajaran yang penting bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah Islam yang berakulturasi dengan kebudayaan, yang itu kemudian dikenal sebagai, dalam istilah orang sekarang menyebut dengan Islam Nusantara. Yang kedua, Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu adalah Islam yang mengedepankan wasatiyah atau moderasi. Betapa tidak, karena Islam yang dibawa oleh Wali Songo sangat-sangat memiliki dasar-dasar toleransi atas semua keberadaan agama yang ada di Indonesia. Budaya-budaya lokal tidak diberangus begitu saja, tetapi oleh Wali Songo budaya-budaya lokal diadopsi menjadi sebuah budaya Islam secara substantif, tetapi bungkusnya bisa jadi adalah merupakan budaya lokal. Ini saya kira pelajaran penting untuk kita ambil dan kita pelajari kearifan dari Wali Songo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.